Kalau memang Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, hinakan kami, hancurkan kami. Kalau memang hancurkan kami. Tapi kalau memang Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka hancurkan mereka ya. Mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Itu tempat-tempat istijabah. Dan ya Allah, ketika ini sesuatu yang tidak benar, wallahu alam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Ada satu fenomena yang cukup mengerikan kawan ya, terkait polemik nasab Ba'alawi ini. Beberapa hari yang lalu, mungkin hampir satu pekan yang lalu, kita melihat salah satu kiai yang sedang berceramah di atas panggung, dan sebelumnya beliau memberikan banyak wasiat-wasiat terkait orang yang mengotak-atik nasab Ba'alawi. Beliau berpesan terhadap santri-santrinya agar tidak ikut-ikutan mengotak-atik nasab Ba'alawi, karena menurut beliau nasab Ba'alawi itu sahih. Dikhawatirkan terkena tolak, dalam kata lain terkena laknat, terkena kutukan. Kemudian setelah beliau berpesan itu, maka beliau secara tiba-tiba tersungkur dan wafat di tempat. Ya, kita sudah menunjukkan bela sungkawa dan juga mendoakan di video kita sebelumnya. Di video ini juga kita mendoakan supaya beliau diberikan akhir hayat yang husnul khatimah. Tetapi mau tidak mau, ini sebuah fenomena kawan. Dari hal lain terkait adanya polemik nasab saat ini. Kalau kita melihat konteks polemik nasab ini memang mengerikan sekali. Kenapa? Karena begitu bahayanya orang yang mento'an, memutus nasab seseorang. Tentunya apa yang dilakukan Kiai Mat ini sangat beresiko. Sangat beresiko sekali ketika ini tidak dilakukan dengan tujuan-tujuan yang benar. Tujuan-tujuan yang tulus, ikhlas untuk mengkonfirmasi kebenaran nasab Rasulullah. Dalam arti ingin menjaga kemurnian dzurriyyah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat mengerikan sekali. Jangankan kiai, orang-orang yang percaya terhadap orang yang mento'an nasab ini pun juga berbahaya kawan. Sangat mengerikan sekali. Namun begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya ketika orang mengaku-ngaku bernasab terhadap Rasulullah, tetapi sejatinya dia itu tidak bernasab kepada Rasulullah, maka hal seperti ini jauh lebih berbahaya daripada orang yang mento'an nasab tersebut. Karena orang ini akan mendapatkan banyak hal dari pengakuan tersebut. Dan yang mengerikan lagi, karena hal tersebut mencatut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah membawa nama Rasul, apapun didapatkannya. Karena Rasulullah itu adalah simbol alam. Begitu pula juga orang-orang yang mendukungnya. Nah, kita melihat fenomena para Habib Ba'alawi ini. Mungkin dulunya mereka mempercaya tersebut karena memang dari kakek-kakek mereka, leluhur-leluhur mereka, bahwa mereka itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana saat ini? Setelah ada ijtihad baru, dalil-dalil yang mengkonfirmasi bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, tentunya hal ini harus dipikirkan lagi ketika masih terus mempertahankan kepercayaan ini. Artinya ini hukum baru sudah berlaku. Bagi orang yang masih tetap ingin diakui sebagai keturunan Rasulullah, sementara
dalil-dalil sudah nyata. Ini tentunya sangat berbahaya, kawan. Dan berbahayanya pun juga ini berlaku bagi orang-orang yang mendukung terhadap pengakuan tersebut. Ini juga berbahaya. Ya, wallahu a'lam. Karena fenomenanya sekarang dari para kabib-kabib dan juga para mukibin yang masih ingin mempertahankan kepercayaan itu, mereka rela melakukan apa saja. Sayangnya kebanyakan dari mereka tidak melakukan sebuah kajian ilmiah, tetapi melakukan dengan sumpah laknat. Subhanallah, ini mengerikan sekali, seperti yang dilakukan oleh beberapa kiai. Dan yang paling mengerikan menurut saya ini yang dilakukan oleh Babe Aldo atau Habib Aldo. Dia langsung melakukan sumpah laknat, semubahalah apapun di situ, langsung di depan Ka'bah. Aduh, ya Allah ya Karim. Ini yang sangat mengerikan. Sebetulnya dari polemik kajian ini tidak harus menuntut seperti itu, tapi mereka mempunyai asumsi kebenaran tersebut, sehingga sangat berani sekali melakukan sumpah itu di depan Ka'bah secara langsung. Itu tempat-tempat istijabah. Dan ya Allah, ketika ini sesuatu yang tidak benar, wallahu alam. Karena setelah Babi Aldo ini melakukan sumpah itu di depan Ka'bah tersebut, kenapa kok banyak fenomena makin memojokkan para kabib-kabib Alawi itu. Kasus Ratu Kori, ada juga Habib Lutfi sudah semakin terang-terangan membangkang PBNU. Ada juga Pak Muhyiddin kelas berat yang sudah pada tobat. Muhyiddin kelas berat itu juga banyak ya, dan angkat bicara setelah Babe Aldo melakukan sumpah di depan Ka'bah. Ada juga terungkap begal motor, maling motor dari kalangan Habib Alawi. Kemudian juga meninggalnya Kiai Asmuni yang seketika di atas panggung. Kemunculan si Kumar dari Lampung. Ini semua semakin memojokkan mereka, klan Habib Alawi, pasca sumpahnya Babe Aldo. Ya Allah, ini mengerikan, kawan. Astagfirullahaladzim. Ya, kita tidak menjustis ini ya, tetapi ini fakta fenomenanya di lapangan ya seperti ini, dan hal-hal seperti ini sudah diwanti-wanti oleh Kiai Imam. Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan, bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu, dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kasyful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini.
dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukhairi wong bodoh yang mau, wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Jadi siapa bae wong sing masih ngebela, iki kita wedi bukan manjingen ning wong sing man yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullahi lahum adzabun alim. Al-Quran sing ngomong, walladzina yuduna rasulallahi lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan.